Di tengah ancaman yang dikeluarkan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengeluarkan dua pesan utama. Salah satunya terkait pengerahan besar-besaran militernya jika terjadi agresi militer. Pesan tersebut disampaikan Araghchi melalui akun X-nya pada Kamis 29 Januari 2026. Dirinya menegaskan jika angkatan bersenjata Iran siap menghadapi segala bentuk agresi militer yang akan menyasar negaranya. Ia menyebut jika angkatan bersenjatanya gagah dan berani. Oleh karena itu, pihaknya akan mengerahkan seluruh kemampuan tempur yang dimiliki, mulai dari darat, udara, maupun laut militer Teheran. Araghchi menyebut jika Iran telah mengambil pelajaran di konflik sebelum-sebelumnya, termasuk serangan militer Israel yang dilakukan dalam beberapa bulan yang lalu. Iran menyebut jika pihaknya tak menginginkan perang, namun apabila negaranya diserang, militernya siap membalas. Sementara pesan kedua yang disampaikan Araghchi ialah terkait senjata nuklir. Ia menegaskan bahwa militernya tak pernah mengembangkan senjata nuklir. Sejak awal, Iran menyebut jika program nuklirnya bersifat damai. Iran mengaku tak gentar dan siap perang jika pasukan Amerika Serikat terus memprovokasi. Iran bak memiliki kartu as jika pasukan Donald Trump akan menyerang. Jadi pejuang Iran telah mempertahankan kendali penuh atas daratan, perairan, dan wilayah udara Selat Hormuz. Dilansir dari aa.com.tr pada Kamis 29 Januari, kemungkinan Iran akan memblokade Selat Hormuz jika perang pecah. Dilaporkan jalur ini menjadi rute perdagangan vital pasokan minyak dunia. Jika Selat Hormuz ditutup, harga energi akan melonjak tajam, terutama di negara-negara yang mengandalkan impor minyak dari negara di Timur Tengah. Terkait hal itu, Muhammad Akbar Zadeh, seorang komandan Korps Garda Revolusi Islam, memberi peringatan keras. Jadi jika daratan, wilayah udara, atau perairan negara-negara tetangga digunakan untuk melawan Iran, mereka akan diperlakukan sebagai musuh. Akbar Zadeh juga menyebut Teheran memiliki kemampuan tambahan, namun kemampuan itu akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Sebagai informasi, Iran pernah mengancam akan menutup selat tersebut, namun seruan di masa lalu itu tidak pernah terlaksana hingga sekarang. Diketahui jika Iran menginginkan penutupan Selat Hormuz harus melalui proses cukup panjang. Jadi penetapan harus mendapat dukungan dari Parlemen dan Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Setelah ini, DPR harus mengesahkan undang-undang terkait hal tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi peringatan keras ke Iran. Ancaman itu muncul di tengah kapal induknya yang tengah menuju Iran. Trump memperingatkan Teheran segera membuat kesepakatan nuklir atau serangan berikutnya akan jauh lebih buruk. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Januari, Trump mengancam Iran untuk kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat. Trump mendesak Teheran untuk menegosiasikan kesepakatan baru yang adil tanpa senjata nuklir. Terkait ancaman itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio membuka suara. Rubio menggambarkan peningkatan kekuatan Amerika Serikat di kawasan tersebut sebagai garis dasar yang dibutuhkan Amerika Serikat, termasuk untuk melindungi pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut serta sekutunya Israel. Lanjut, Rubio menyebut Trump memiliki opsi langkah pencegahan. Hal itu akan dilakukan jika Amerika Serikat mendapat indikasi Iran akan menyerang pasukannya. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menyebut Teheran tak pernah menginginkan perang. Namun jika Amerika Serikat terus melakukan provokasi, Iran akan membela diri. Pihaknya menyatakan semua yang terjadi di kawasan Iran saat ini menandai awal dari fase konflik berikutnya. Iran tak henti mengeluarkan ancaman terhadap musuhnya di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat. Adapun para pejabat Iran mengancam akan menyerang situs-situs sensitif Israel, termasuk jantung kota Tel Aviv. Iran akan menyerang Israel jika negara Islam itu diserang Amerika Serikat. Para pejabat menyebut Israel akan merasakan pembalasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu disampaikan Ali Samkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Hal senada disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Araghchi turut memperingatkan pasukan Iran akan menanggapi dengan keras setiap operasi militer Amerika Serikat. Kendati demikian, ia tidak mengesampingkan kesepakatan baru tentang program
program nuklir Teheran. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mewanti-wanti Iran soal serangan balasan pada Selasa 27 Januari. Menurut Netanyahu, akan menjadi kesalahan besar jika Iran justru menyerang Israel terkait niat Amerika Serikat. Ia menyebut kini pasukannya tengah bersiaga menghadapi ancaman apapun, termasuk bersiaga menghadapi serangan balasan Iran terhadap Israel. Amerika Serikat memperkuat pasukan militernya di Timur Tengah di tengah ketegangan dengan Iran. Total, kini ada 10 unit kapal tempur Amerika Serikat yang bersiaga di Timur Tengah. Sejak konflik Amerika Serikat dan Teheran memanas, Donald Trump langsung mengerahkan kapal tempur induk tambahan. Kekuatan kapal tempur itu memungkinkan daya tembak besar dilesatkan dalam operasi militer terhadap Iran. Pejabat Amerika Serikat pada Rabu 28 Januari menegaskan bahwa kapal USS Abraham Lincoln melengkapi kekuatan militer Amerika Serikat. Kapal induk ini membawa 90 pesawat dan juga helikopter, termasuk jet tempur siluman F-35C, FA-18 Super Hornet, serta pesawat peringatan dini E-2D Hawk. USS Abraham Lincoln juga dikawal oleh kapal perusak kelas Lake Burke. Kapal ini dilengkapi radar canggih dengan peluncur vertikal, sehingga mampu menembakkan rudal jelajah Tomahawk dan rudal pertahanan anti kapal. Selain USS Abraham Lincoln, ada 3 kapal perusak tambahan yang beroperasi terpisah di kawasan Timur Tengah. Kapal ini menjaga jalur pelayaran strategis dan memperluas jangkauan pengawasan. Kemudian memperkuat sistem pertahanan dan ancaman serangan balistik. Ada pula 3 kapal tempur di pesisir yang dirancang untuk operasi perairan dangkal, diantaranya Teluk Persia dan Selat Hormuz. Dengan kombinasi ini, Amerika Serikat punya kemampuan tempur multi-domain, udara, laut, dan pertahanan rudal. Adanya kapal induk, kapal perusak, dan kapal tempur presisi ini juga menegaskan skala kesiapsiagaan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ancaman keras disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di tengah ancaman invasi Amerika Serikat. Teheran menegaskan serangan apapun dari Amerika Serikat akan dibalas Iran dengan meluluh lantahkan Tel Aviv, Israel. Ali Khamenei menegaskan bahwa Iran akan merespons tindakan militer apapun yang dilakukan Amerika Serikat. Jantung Tel Aviv di Israel juga disebut akan menjadi sasaran utama jika Iran diserang. Ketegasan ini juga disampaikan oleh Ali Shamkhani, perwakilan pemimpin tertinggi Air Gizi, dalam akun X-nya pada Kamis 29 Januari. Iran menegaskan respons dari Teheran akan bersifat cepat dan komprehensif. Teheran juga berjanji akan menggunakan seluruh kekuatannya. Pernyataan Teheran ini muncul ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan kapal induk ke dekat Iran. Kini, angkatan bersenjata Iran juga sudah bersiap siaga. Iran membuka peluang operasi militer besar-besaran melawan Washington. Iran juga memperingatkan Amerika Serikat akan menyesal jika sampai melancarkan agresi. Di tengah ancaman Amerika Serikat yang mengerahkan kapal induk di Timur Tengah, Teheran dilaporkan ikut bergerak senyap. Citra satelit menangkap pergerakan kapal induk Shahid Bahari milik Teheran di Selat Hormuz. Hal ini terungkap dari rekaman yang ditayangkan oleh media pemerintah Iran Press TV pada Rabu 28 Januari. Kapal induk Shahid Bahari ini disebut merupakan kapal induk drone terbesar milik Iran. Kapal ini dikerahkan untuk memperkuat garis pantai selatan dengan unit Air Gizi. Shahid Bahman adalah kapal induk drone Angkatan Laut pertama Iran. Kapal induk ini diresmikan pertama kali oleh Air Gizi pada 6 Februari 2025 silam. Kapal ini awalnya adalah kapal kontainer berbobot 42.000 ton bernama Prairin. Namun Teheran kemudian menyulapnya menjadi kapal induk drone. Kapal ini punya panjang lebih dari 240 meter dan lebar 32 meter serta kedalaman lambung 12 meter. Kapal induk pengangkut drone ini punya landasan pacu sepanjang 180 meter. Shahid Bahari juga mampu membawa dan mengoperasikan berbagai jenis drone dan helikopter. Kapal induk UAV Bahari saat ini dilengkapi dengan 8 rudal pertahanan Kausar 222 dengan jangkauan 17 km di bagian depan dan bagian belakang kapal. Kemudian 8 rudal anti kapal dari seri Kader Nasir, termasuk 4 peluncur 2 laras yang ada di anjungan komando. Ada pula 2 rudal balistik yang ada di kontainer kapal induk tersebut. Kapal ini juga memiliki tim peperangan elektronik. Kemudian pertahanan rudal, operasi komando khusus, penyelaman rudal permukaan ke permukaan jarak jauh, hingga menara kontrol drone dan helikopter dengan kemampuan berlayar terus-menerus selama 1 tahun.
Pejabat senior Hizbullah Nawaf al-Musawi memperingatkan bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran dapat memicu kekacauan besar di kawasan Timur Tengah. Ia menilai tindakan militer Washington berpotensi membuka konflik luas yang sulit dikendalikan. Al-Musawi yang memimpin fail perbatasan dan sumber daya di Hizbullah menyatakan pada 28 Januari, yakni memaksakan penyelesaian sesuai kepentingannya atau menjatuhkan Republik Islam. Ia menilai setiap kali Iran mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan, negara itu justru menjadi sasaran tekanan dari Barat. Dalam wawancara dengan media Al-Mayadin, ia menyebut AS memang memiliki kemampuan melancarkan serangan ke Iran. Namun, menurutnya langkah tersebut tidak akan cukup untuk meruntuhkan Republik Islam. Al-Musawi menilai aksi militer AS bisa saja terjadi akibat salah perhitungan. Meski begitu, ia memperingatkan langkah tersebut dapat membuka gunung berapi di kawasan yang dimaksud sebagai ledakan konflik besar di berbagai front regional. Ia juga menuduh Amerika Serikat berupaya menghapus kekuatan poros perlawanan di kawasan. Menurutnya, Washington mengandalkan kemampuan publik Israel untuk menanggung konsekuensi korban dalam konflik tersebut. Yang menambahkan AS dan Israel disebut tidak lagi membedakan front konflik di kawasan serta memperlakukan wilayah sebagai satu medan perang terpadu. Lebih lanjut, Al-Musawi mengklaim sumber terpercaya menyebut China telah memberi dukungan kepada Iran. Dukungan itu menurutnya memungkinkan Teheran merespons secara efektif apabila mendapat serangan. Iran menyampaikan respons keras terhadap ancaman Amerika Serikat melalui pernyataan resminya di PBB pada 28 Januari. Teheran menolak pendekatan diplomasi yang disertai tekanan militer. Misi Iran di PBB menegaskan dialog hanya bisa dilakukan atas dasar saling menghormati dan kepentingan bersama. Menurut pernyataan itu, pembicaraan tidak dapat dilakukan dalam suasana intimidasi atau ultimatum. Iran juga mengingatkan rekam jejak intervensi militer AS di kawasan yang dinilai tidak membawa stabilitas jangka panjang. Pengalaman konflik di Timur Tengah disebut menjadi bukti bahwa kekuatan militer bukan solusi penyelesaian masalah. Meski membuka pintu diplomasi bersyarat, Iran memperingatkan akan membela diri jika mendapat tekanan militer. Teheran menegaskan respons yang diberikan tidak akan lemah apabila kedaulatannya dilanggar. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan peringatan kepada Iran. Trump disebut mengklaim armada militer AS bergerak menuju kawasan dan mendesak Iran segera bernegosiasi soal program nuklirnya. Langkah tersebut dipandang sebagai peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran di tengah ketegangan yang terus meningkat. Iran menilai negosiasi sejati tidak mungkin terwujud selama ancaman militer masih digunakan sebagai alat tawar. Pihak berwenang Turki mengklaim berhasil menggagalkan dugaan operasi mata-mata yang dikaitkan dengan Iran pada 28 Januari. Operasi kontraspionase itu disebut menargetkan fasilitas militer strategis termasuk pangkalan udara Incirlik yang digunakan NATO. 6 orang ditangkap dalam operasi terkoordinasi di 5 provinsi. Mereka terdiri atas 1 warga negara Iran dan 5 warga Turki. Operasi tersebut dipimpin kantor Jaksa Penuntut Umum Istanbul dan melibatkan divisi kontraterorisme kepolisian Istanbul serta organisasi intelijen nasional Turki. Penyelidik menduga para tersangka memiliki kontak langsung dengan petugas yang terhubung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Kelompok itu disebut beroperasi sebagai bagian dari jaringan intelijen yang berfokus pada pengumpulan informasi politik dan militer. Otoritas Turki menyatakan para tersangka mengumpulkan data sensitif terkait instalasi militer di wilayah Turki. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pangkalan udara Incirlik di Adana yang memiliki nilai strategis tinggi. Para tersangka juga diduga menjalankan misi pengawasan dan pengintaian terhadap target militer penting lainnya. Aktivitas itu disebut tidak hanya berlangsung di Turki, tetapi juga mencakup negara ketiga. Selain pengumpulan informasi, kelompok tersebut dituduh memiliki peran logistik dalam penyeludupan kendaraan udara tak berawak melalui wilayah Turki. Informasi yang diperoleh disebut dikirim langsung kepada pihak yang terhubung dengan jaringan intelijen Iran. Penggerbekan serentak dilakukan di Istanbul, Van, Samsun, Yalova, dan Ankara. Keenam tersangka telah dibawa ke proses hukum dan ditahan atas dugaan spionase politik dan militer. Penyelidikan masih berlanjut dan otoritas membuka kemungkinan adanya penangkapan tambahan. Pemerintah Iran memberlakukan langkah darurat ekonomi di tengah ancaman konflik dengan Amerika Serikat dan meningkatnya tekanan geopolitik. Presiden Masoud Pezeshkian mengumpulkan para gubernur provinsi perbatasan dan pejabat ekonomi di Teheran untuk mendelegasikan sebagian kewenangan jika situasi perang terjadi. Pemerintah juga membentuk kelompok kerja yang bertugas menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, terutama pangan. Para gubernur kini diberi wewenang melakukan impor barang tanpa bergantung pada mata uang asing. Mereka juga dapat melakukan sistem barter serta mempermudah masuknya barang melalui aturan kepabean yang disederhanakan. Laporan Al-Mayadin pada 28 Januari menyebut bahwa kebijakan tersebut disebut bertujuan menyeimbangkan pasar dan mencegah penimbunan barang. Pemerintah Iran menilai langkah itu dapat mengurangi tekanan ekonomi akibat sanksi internasional yang masih membebani negara tersebut. Di sisi lain, aktivitas ekonomi masyarakat disebut masih tertekan akibat gangguan layanan digital yang berdampak pada bisnis daring. Pasar tradisional pun dilaporkan mengalami penurunan jumlah pembeli. Di Teheran, sebagian besar
besar toko kembali buka, namun pelaku usaha menyebut aktivitas perdagangan belum pulih seperti sebelumnya. Ketidakpastian nilai tukar mata uang disebut ikut memengaruhi daya beli dan kepercayaan pasar. Rial Iran dilaporkan terus melemah dan mencatat titik terendah baru terhadap dolar AS. Meski demikian, otoritas bank sentral menyatakan pasar valuta asing masih bergerak sesuai mekanisme alaminya. Kapal pengangkut drone Iran Shahid Baheri terlihat berada di Teluk Persia dekat pelabuhan Bandar Abbas pada 29 Januari. Kemunculannya bersama dengan aktivitas drone pengintai Amerika Serikat tipe MQ-4C Triton di kawasan tersebut. Situasi ini menunjukkan meningkatnya pergerakan militer Iran dan AS di wilayah strategis itu. Shahid Baheri diketahui merupakan kapal kontainer sipil yang telah dimodifikasi menjadi kapal induk drone. Kapal tersebut sebelumnya bernama Perarin sebelum dialihfungsikan untuk kebutuhan militer. Platform ini dilengkapi dek penerbangan miring yang dirancang untuk meluncurkan drone. Kapal itu mulai beroperasi sebagai bagian dari armada laut Iran sejak awal 2025. Selain membawa drone, kapal tersebut juga mampu mengoperasikan helikopter. Shahid Baheri dilaporkan dapat meluncurkan rudal jelajah anti kapal tipe Nur atau Kader. Rudal itu memiliki jangkauan operasional hingga sekitar 300 km. Kapal ini juga dilengkapi sistem pertahanan udara jarak pendek Kausar 222. Kemampuan tersebut membuat kapal ini dinilai sebagai platform tempur multifungsi di laut. Kemunculan kapal itu dipandang sebagai sinyal kesiapan militer Iran di saat pengawasan udara AS juga berlangsung. Di sisi lain, platform tersebut disebut berpotensi menjadi sasaran prioritas apabila operasi militer AS terhadap Iran terjadi. Perairan Teluk Persia pun kembali menjadi panggung pergerakan militer dua negara dengan kepentingan besar di kawasan. Sejumlah pesawat militer dari Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman dilaporkan terbang menuju kawasan Timur Tengah pada 29 Januari. Pergerakan itu terjadi saat Amerika Serikat meningkatkan konsentrasi kekuatan udaranya dan lautnya di wilayah tersebut. Kehadiran negara-negara Eropa tersebut menarik perhatian karena berlangsung di tengah peningkatan aktivitas militer AS. Di sisi lain, sebuah pesawat intelijen sinyal milik Angkatan Udara AS RC-135 terpantau mendarat di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar. Pesawat jenis ini dikenal memiliki peran penting dalam operasi militer modern. RC-135 tidak membawa senjata perang, tetapi berfungsi sebagai platform pengumpul informasi strategis. Fungsi utamanya adalah melakukan intelijen sinyal dengan menangkap berbagai gelombang komunikasi di udara. Pesawat ini mampu mencegat pesan radio, komunikasi digital, serta menganalisis sinyal radar dan sistem pertahanan udara. Kemampuan tersebut memungkinkan militer memetakan lokasi sistem pertahanan udara lawan dan mengetahui apakah sistem tersebut aktif. Pesawat ini juga berperan dalam identifikasi target sebelum operasi militer dilakukan. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menyusun peta elektronik medan operasi, termasuk sumber perintah radio dan radar beresiko tinggi. Kemampuan peringatan dini juga dimiliki pesawat ini, termasuk mendeteksi aktivasi sistem kendali rudal. Kehadiran RC-135 di Qatar dinilai menunjukkan kebutuhan AS terhadap informasi detail mengenai situasi militer di kawasan. Pergerakan bersamaan pesawat Eropa dan aktivitas intelijen AS memperlihatkan koordinasi negara-negara barat dalam memantau dinamika keamanan regional. Iran mengaku siap membalas serangan musuh yang ditujukan ke wilayahnya. Pejabat senior Iran bahkan memperingatkan bahwa setiap aksi militer Amerika Serikat akan berujung pada kerugian besar bagi Washington. Peringatan tersebut disampaikan oleh Laksamana Muda Habibullah Syayari, Wakil Kepala Angkatan Darat Iran pada Kamis 29 Januari 2026. Laksamana Iran itu mengatakan bahwa negaranya memiliki kemampuan militer yang cukup untuk melukai pihak lawan jika diserang. Lebih lanjut, ia menyebut jika musuh sejatinya telah memahami jika setiap agresi yang dilakukan akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Menurutnya, Angkatan Bersenjata Iran berada dalam kondisi siap penuh untuk mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, serta sistem politik negara dari segala bentuk ancaman eksternal. Selain itu, militer Iran juga dianggap memiliki sejumlah kapabilitas asimetris, mulai dari rudal balistik, drone bersenjata, dan jaringan proksi. Menurut pejabat Teheran, senjata itu mampu menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah jika konflik meletus. Klaim keyakinan ini turut diperkuat oleh pernyataan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Dirinya menegaskan bahwa jika konflik bersenjata terjadi, Amerika Serikat akan menderita kerugian yang jauh lebih besar daripada Iran sendiri. Pernyataan ini dinilai sebagai bukti jika Iran bertekad melindungi dan mempertahankan diri dari kekuatan musuh. Pemerintah Iran mulai meningkatkan kesiapsiagaan militernya di tengah memanasnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Saat ini Angkatan Bersenjata negara itu disebut telah diperkuat dengan 1.000 pesawat tak berawak baru. Ribuan drone
tersebut diterima oleh berbagai cabang angkatan bersenjata Iran pada Kamis 29 Januari 2026. Hingga kini, otoritas militer Iran belum mengungkap secara rinci jenis dan model spesifik dari 1.000 drone yang baru diterima tersebut. Namun berdasarkan pola pengadaan dan pernyataan resmi militer Iran, drone yang dimaksud mencakup beberapa kelas utama. Drone tersebut selama ini menjadi tulang punggung kemampuan udara tak berawak Teheran. Di antaranya drone pengintai dan drone tempur bersenjata. Keduanya dirancang untuk memperkuat pertahanan dan serangan Iran. Pengiriman drone ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan dan respon cepat Iran. Teheran bersiap atas kemungkinan eskalasi konflik dengan Amerika Serikat yang memanas. Mengingat belakangan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap melontarkan ancaman ke Iran. Trump menyebut jika armada besar yang dikerahkannya ke Timur Tengah tak segan menyerang jika Teheran menolak menyepakati perjanjian baru terkait program nuklirnya. Amerika Serikat memperkuat pasukan militernya di Timur Tengah di tengah ketegangan dengan Iran. Total, kini ada 10 unit kapal tempur Amerika Serikat yang bersiaga di Timur Tengah. Sejak konflik Amerika Serikat dan Teheran memanas, Donald Trump langsung mengerahkan kapal tempur induk tambahan. Kekuatan kapal tempur itu memungkinkan daya tembak besar dilesatkan dalam operasi militer terhadap Iran. Pejabat Amerika Serikat pada Rabu 28 Januari menegaskan bahwa kapal USS Abraham Lincoln melengkapi kekuatan militer Amerika Serikat. Kapal induk ini membawa 90 pesawat dan juga helikopter, termasuk jet tempur siluman F-35C, FA-18 Super Hornet, serta pesawat peringatan dini E-2D Hawk. USS Abraham Lincoln juga dikawal oleh kapal perusak kelas Idlewild Burke. Kapal ini dilengkapi radar canggih dengan peluncur vertikal, sehingga mampu menembakkan rudal jelajah Tomahawk dan rudal pertahanan anti kapal. Selain USS Abraham Lincoln, ada 3 kapal perusak tambahan yang beroperasi terpisah di kawasan Timur Tengah. Kapal ini menjaga jalur pelayaran strategis dan memperluas jangkauan pengawasan. Kemudian memperkuat sistem pertahanan dan ancaman serangan balistik. Ada pula 3 kapal tempur di pesisir yang dirancang untuk operasi perairan dangkal, diantaranya Teluk Persia dan Selat Hormuz. Dengan kombinasi ini, Amerika Serikat punya kemampuan tempur multi-domain, udara, laut, dan pertahanan rudal. Adanya kapal induk, kapal perusak, dan kapal tempur presisi ini juga menegaskan skala kesiapsiagaan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.